Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi, semangat belajar lagi, fokus lagi. Temanya masih sama, berjilbab tapi kok gitu. Sebelah saya ada Ustazah Nada. Iya Kak Sony. Di pertanyaan medsos aku bacain lagi Boleh, ya. boleh. Katanya nih bener gak bagi para muslimah di depan mertua dan Iya. saudara ipar kita tetap harus memakai jilbab atau hijab? Iya baik. Gimana jawabannya Kita Ustazah? jawab nih Kak Sony ya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Sony. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jawabannya adalah ketika kita bersama dengan ayah mertua maka boleh buka jilbab. Ayah mertua. Tapi kalau sekiranya kita di hadapan ipar yang memang laki-laki maka kita harus tutup hijab. Kenapa gitu? Karena dalam Islam ada istilah mahram, ada istilah ajnabiyat. Kalau mahram di sini adalah yang dilarang untuk dinikahi dan tentunya itu menjadi mahram kita. Contoh, apa nih yang disebut mahram? Pertama, kita nih ibu-ibu perempuan, kita punya ayah mertua. Boleh kita membuka hijab. Ayah kandung, karena ayah mertua, ayah kandung ini menjadi mahram mu'abbad selama-lamanya. Mohon maaf. Contoh, seseorang perempuan berpisah dengan suaminya, maka ayah dari suaminya, ya, ayah dari suaminya, maka itu tetap menjadi mahram meskipun sudah terpisah. Nah, itu mahram mu'abbad. Ayah kandung, kemudian ayah mertua. Siapa lagi nih? Kakek. Boleh kita buka hijab. Kemudian siapa? Saudara laki-laki kandung, kita boleh membuka hijab. Paman, ponakan langsung itu boleh. Tetapi nih ada yang kadang-kadang orang suka melalaikannya. Pertama, saudara ipar, adik kakak laki-laki dari suami kita misalnya. Nah ini perhatiin nih, itu tetap meskipun dalam satu rumah, meskipun kecil bareng kok, tahu kecilnya dan gak mungkin juga menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, tapi tetap kewajiban dalam Islam, tetap kita harus menutup aurat, tetap kita harus menjaga diri kita dan kita harus menggunakan jilbab. Kemudian siapa lagi? Sepupu, anaknya paman, anaknya bibi. Ini perhatikan nih, terkadang kita karena memang sudah kecil bareng, bersama bareng ya, sehingga kayaknya udah kayak kakak adik biasa. Nah ini perhatikan, yang namanya sepupu tetap ini harus dijaga diri kita, aurat kita, dan jangan buka jilbab di hadapan mereka. Ya kalau sedalam satu rumah ini memang kadang-kadang bagaimana ujiannya. Sepertinya sekarang udah banyak kemudahan-kemudahan dalam kita menggunakan jilbab. Contohnya nih kayak ibu-ibu yang ada di sebelah sini, ibu-ibu juga yang ada di sebelah sini menggunakan hijab yang gampang, set, udah rapi ya, udah siapin aja jilbab instan khusus kalau sekiranya memang mau berhadapan dengan yang bukan mahram, kemudian yang memang bukan yang selayaknya kita harus menutup aurat, kemudian tamu datang, sudah selayaknya lah kita nih wanita harus lebih resik, harus lebih apik dalam kita menutup aurat kita. Karena jamaah, oh jamaah, alhamdulillah loh kita nih perempuan ini diwajibkan menutup aurat karena layaknya intan mutiara, layaknya sesuatu apabila dia tertutup rapat, kemudian dia menjaga dirinya, maka insya Allah ini pun cara kita dalam menjaga kehormatan kita. Apalagi nih ya, terkadang ujiannya kalau memang di dalam keluarga itu kumpul, kemudian tamu udah pada pulang, tamu orang lain udah pada pulang, kemudian ada keluarga. Nah itu tuh coba deh mulai dari sekarang kita menjaga diri kita. Kalau memang misalnya ada pertanyaan, ih kamu kan saudara sepupu saya, udahlah kita mah nggak usah malu-malu, udah buka jilbab aja. Kita katakan kepada mereka, kita ingin menjadi lebih baik, kita ingin menjadi wanita yang ingin lebih baik dalam menjalankan syariat. Oleh karena itu yuk mulai dari hari ini tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri kita, lebih berhati-hati, lebih kita menjaga diri dalam menggunakan hijab, dan insya Allah tidak akan menjadi hina, bahkan kedudukan wanita akan menjadi mulia apabila dia pandai dalam menjaga dirinya, menutup auratnya, menggunakan jilbabnya meskipun di kalangan keluarga. Insya Allah ujiannya tuh memang begitu.
Ujian yang paling dekat adalah dengan keluarga. Contoh misalnya, kalau di luar dia menggunakan hijab, hati-hati nih. Terkadang di dalam rumah dia membuka jilbab karena memang gak ada siapa-siapa. Tapi hati-hati, terkadang ujian, terkadang lupa dengan yang namanya handphone di tangan. Dipikir gak ada yang lihat, padahal dengan dia foto, dia mengupload bahkan lebih banyak daripada orang yang di dalam rumah. Berapa pasang mata yang melihatnya tanpa menggunakan hijab. Naudzubillah min dzalik. Yuk sekarang lebih resik lagi. Maka insya Allah kita niat memperbaiki diri kita, insya Allah lebih terjaga hidup kita, Bang. Apalagi yang tadi Ustazah bilang kalau lagi ketemu yang bukan mahramnya tinggal disiapin apa? Mie instan itu ya? Hijab instan. Hijab instan ya. Mie instan juga gak sih? Itu buat di perut. Terima kasih Ustazah Sama-sama untuk penjelasannya. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Lapar ya? Nanti habis ini makan ya. Ustaz Syam mau nanya lagi. Udah tahu dingin kayak gini bahas mie instan. Iya, aduh, anget. Apalagi. Ustaz Syam gini loh, untuk para perempuan yang sedang berhijrah gitu ya, sebenarnya kan untuk istiqomah kan bisa menjadi hal terberat ya dalam hidupnya ya. Masya Allah. Yang pakai hijab juga sebenarnya gini loh, ada nggak sih suratnya, ayatnya nih dalam Al-Quran supaya menenangkan hati, menguatkan hati untuk tetap istiqomah gitu biar nggak terkena fitnah, biar udah pakai jilbab terus nggak lepas lagi jilbabnya, dibuka lagi, itu ada nggak sih? Subhanallah, silahkan kita membuka Al-Quran surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30. Silahkan Ustaz ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma arhamna bil Quran, surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, atau kita tahu dengan istilah istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, la takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih hati, wa abshiru bil jannah, dan mereka yang istiqamah itu bergembiralah kalian dengan memperoleh surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada mereka ataupun kepada kalian orang-orang yang menjaga keistiqomahannya. Jamaah Islam itu indah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kemudian mereka menutup aurat, kemudian berusaha menjalankan sesuai dengan syariat Islam, namun pada akhirnya dapat ujian disebabkan karena keimanan mereka. Kenapa sih ada orang-orang yang akhirnya taat akan aturan Allah? Tentu itu karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin karena ingin surga, ada yang mungkin karena takut neraka. Itu semua karena dia beriman kepada hari akhir. Mereka beriman karena ada surga dan ada neraka. Itu pun adalah bentuk keimanan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ini meminta orang beriman agar beristiqamah. Sebagaimana ada seorang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang setelah ini aku enggak nanya lagi."
Maka Nabi SAW memberikan nasihat kepadanya, qul amantu billah, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim, kemudian teguhkan pendirianmu itu. Namun pada akhirnya orang-orang yang beriman ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira setelah mereka beriman lalu mereka tidak diuji? Tentu saja tidak. Pasti akan datang ujiannya. Makanya ada orang-orang ketika dia berhijab mungkin dia merasa bahwa rezekinya turun, mungkin merasa bahwa oh saya susah kerja kalau saya nutup aurat, saya lebih gampang dapat kerjaannya kalau saya nggak pakai hijab. Subhanallah, ternyata dalam ayat ini orang yang istiqamah, malaikat turun menyampaikan la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir. Karena subhanallah, baru saja kami mendengarkan sebuah kisah, ada seorang nenek yang tunanetra, tidak bisa melihat, pekerjaannya setiap hari di kota Jogja. Subhanallah, dia penjual tempe. Subhanallah, dia dengan modal 20.000 bisa mendapat keuntungan sampai 50.000. Dia katakan orang yang datang membeli biasanya karena saya tidak bisa melihat, saya katakan kepada mereka, kalau ibu uangnya lebih maka silahkan ambil kembalian sendiri. Mereka yang datang membeli bukan hanya tidak mengambil kembaliannya, mereka mengatakan uang saya sudah pas. Padahal ada yang ngasih 200.000, ada yang ngasih 300.000. Setelah itu 50.000 diambil oleh sang nenek tadi dan sisanya dimasukkan ke kotak amal. Dikatakan, kenapa engkau melakukan itu wahai mbah? Kenapa engkau tidak mengambil keuntungan yang banyak itu? Dikatakan, karena saya mengambil rezeki saya dari Allah cukup 50.000 saja, sisanya dari Allah, maka saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak khawatir? Karena dia menjalankan syariat agama. Kenapa dia tidak khawatir? Karena dia istiqomah. Yang membuat kita khawatir bukan karena pakai hijabnya, tapi yang membuat kita khawatir karena nafsu yang terlalu besar, menginginkan lebih dan lebih, yang ternyata itu bisa saja melanggar syariat agama. Allahu taala. Jadi pakai hijab rezeki juga nggak berkurang. Tidak mungkin. Orang ketika bermaksiat saja kepada Allah, Allah masih mengalirkan rezekinya, apalagi ketika dia sudah taat kepada Allah. Itu yang harus ditanamkan, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Itu yang harus ditanamkan ya jamaah yang ada di rumah ya. Jangan takut, Allah Maha Besar. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali pelajaran penting hari ini ya jamaah ya. Kalau gitu aku kasih kesempatan lagi ya untuk nanya sama bacain pertanyaan. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ada yang udah hafal gerakannya, ada yang masih bingung. Nanti ada satu kesempatan lagi, latihan lagi. Saya tadi sebelah sini udah nanya ya. Sekarang sebelah sini ya, siapa yang mau nanya? Angkat tangan. Oh ini deh, langsung aja Bu. Silakan Bu, berdiri. Oh Mbak. Ade Oh iya, ya, masih kencang mukanya, Masya Allah. Oh yang lain kenapa Kak Sony? Namanya siapa sih, dari mana? Perkenalkan, nama saya Julpa. Lupa nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpa Aulia dari Majelis Talim Nurul Huda, Cianjur. Tepuk tangan dong dari Cianjur. Terima kasih sudah datang ya. Ayo mau nanya apa? Bagaimana jika saya mempunyai calon suami tapi melanggar saya berhijab, jadi katanya kalau pakai hijab itu nggak cantik. Oh, dilarang gitu? Ya. Kalau pakai hijab nggak cantik? Ya. Iya, malu dia gitu? Iya, orang kamu cantik kok. Terima kasih untuk pertanyaannya ya, dijawab sama guru kita ya. Boleh kembali lagi duduk, tepuk tangan sekali lagi, semangat. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Maulana gimana katanya calon suami kayak gitu? Ayo lo Ustaz Maulana aja yang jelasin. Udah belum jadi suami lagi, larang pakai hijab. Termasuk nih kepada suami yang melarang istrinya menutup aurat. Justru harusnya suami itu memerintahkan istrinya untuk menutup aurat. Kalau tadi segmen sebelumnya ayah yang bertanggung jawab terhadap anak, maka kali ini ketika ijab kabul itu berpindah peralihan tanggung jawab dari sosok seorang ayah, ku terima nikahnya, akan berpindah kepada dia dalam hal ini suami. Nah, gimana sosok wanita dalam hal ini istri, jikalau diminta oleh suami atau diperintahkan suami, bukalah jilbabmu, ingat
Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Tidak ada. Ini perintah Allah. Saya mau tanya, yang mana didahulukan, perintah Allah atau perintah suami? Allah. Seorang suami yang baik akan menuntun istrinya untuk mentaati Allah. Tidak usah takut. Wahai wanita, tidak usah takut. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang buruk, Allah akan gantikan sesuatu yang baik padanya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Gak usah, kalau kamu tidak buka jilbab, nanti uangmu nggak banyak pembeli, nggak banyak rezekinya. Oh salah. Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Justru dengan ketaatan kita, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan, keberkahan dalam kehidupan karena ketaatan kita akan syariat. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Tuh, temuin calon suaminya Ustaz Maulana. Mana itu calon suaminya? Mana? Nasehatin nanti. Dia tinggalnya di mana sih? Di Cianjur. Cianjur, jauh ya? Jauh, gak jadi ya. Terima kasih Ustaz Maulana, tepuk tangannya dong. Masya Allah. Terjawab ya? Alhamdulillah. Sekarang ada pertanyaan nih dari Instagram @naila_karisma. Ustazah, katanya Ustazah langsung. Oh, iya, iya. Dalam Islam bagaimana hukum jika ada wanita yang telah berjilbab tapi maaf tidak sholat, tidak pernah puasa, bahkan berjilbab karena mengikuti keinginan orang tua atau suami saja, Iya. dan masih menyimpan pakaian yang seksi-seksi. Wah. Gimana hukumnya? Iya, baik, kita bahas nih Kak Langsung Soni. dibahas ya sama Terima Ustazah kasih Nada Kak ya, Soni. silakan. Masya Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pertama, pentingnya istiqomah. Tadi Ustadz Syam sudah sampaikan bahwa ketika memang kita sudah menggunakan hijab, ya udah niatin aja ikhlas lillahi ta'ala. Cuma orang nih kalau memang sudah menggunakan hijab, itu dia sudah mengarahkan dirinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mengarahkan dirinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian jalannya dia sudah tahu. Cuma ketika sudah sampai di depan pintu surga nanti, kalau dia meninggalkan sholat, kalau dia meninggalkan puasa, dia ditahan oleh malaikat, tunggu, jangan masuk dulu ke dalam surga. Kenapa begitu? Kan memang surga itu sudah menjadi milikku. Aku sudah dijanjikan dengan aku menutup aurat menjalankan perintahnya Allah, maka aku mendapatkan surga. Ya benar, tapi kuncinya tidak kau miliki. Ya Allah, sedih banget. Udah tergambar indahnya surga, tinggal selangkah menuju surga, tapi dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena dia tidak punya kunci. Apa itu kuncinya? Perkara-perkara juga yang wajib di dalam Islam. Apa diantaranya? Sholat. Ini nih, sholat ini kan tiangnya agama. Kalau tidak sholat maka rusaklah agama kita. Sholat perkara pertama yang ditanya nanti di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Perkara yang ditanya pertama adalah perkara sholat. Fa in sholahat sholahat sairu amalihi wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Sholatnya bagus, ya udah ngikut bagus semuanya. Kalau sholatnya berantakan, naudzubillah min dzalik, berantakan juga semuanya. Oleh karena itu alhamdulillah, pokoknya hijab kita kerjakan, puasa kita kerjakan, sholat juga kita kerjakan, semua perintah Allah kita kerjakan. Jangan ada pilihan, karena masing-masing ini memiliki keutamaan. Dan apalagi terkait dengan masalah sholat, jangan pernah berani kita tinggalkan. Dan mohon maaf nih, kalau memang seseorang sudah menjalankan perintah seperti puasa, seperti sholat, jangan, mohon maaf, jangan juga merasa bangga. Kenapa? Karena memang itu menjadi sebuah kewajiban. Oleh karena itu kita bersyukurlah kepada Allah kalau memang ada hati kita terbuka, hati kita ini ringan untuk bisa menjalankan syariat. Di antaranya udahlah sholatnya cakep, puasanya cakep, kemudian tutup auratnya juga sempurna, maka insya Allah kita betul-betul pada jalur menuju surga, dan insya Allah nanti kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada pertanyaan nih tadi nih, kenapa ya kok kalau pakai hijab udah, cuma masih seneng sih ngintip-ngintip gitu pakaian-pakaian yang mohon maaf yang seksi? Karena
ada satu yang memang belum dikerjakan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat yang sesungguhnya sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan munkar belum dia laksanakan. Jadi oleh karena itu orang kalau mau hijrah bagaimana sih? Misalnya ada muslimah yang pengen hijrah, apa yang harus didahulukan? Yang pertama, niatkan dia menutup auratnya, kemudian dia menggunakan hijab dengan sebaik-baiknya. Proses, nikmati prosesnya. Mungkin gak bisa langsung menggunakan jalabiat, gak bisa menggunakan gamis yang panjang, nggak apa-apa. Pakai pakaian panjang, kulotnya panjang, celananya lebar, nggak masalah asalkan memenuhi syarat dalam menutup aurat. Kemudian yang kedua, perhatikan sholatnya. Orang kalau mau hijrah perhatikan sholat, karena insya Allah ketika dia memperhatikan sholat, dia tidak mau meninggalkan sholat, maka kesempurnaanlah akan dia miliki sebagai seorang muslimah. Terus kalau memang ada pakaian-pakaian rada seksi, dia masih simpen sayang dikeluarin gitu, ya nggak apa-apa, pakainya di dalam kamar di depan suami. Di depan suami, tuh. betul. Berarti nikmatin prosesnya, insya Allah dengan hasil terbaik nantinya. Betul, ya. amin ya robbal alamin. Tepuk tangan untuk Ustazah Nada. Terima kasih Ustazah. Jamaah yang ada di studio sama yang di rumah juga nih, perhatiin ini penting banget ya. Tanggal 17 Agustus 2023 nanti akan ada yang penting dan menarik sekali. Akan ada tablik akbar Islam itu indah dan bikin lapar festival. Masya Allah, tabarakallah. Mau lihat kayak apa? Ini dia selengkapnya. Silakan. Jamaah, ada kabar menarik nih. Akan ada tablik akbar Islam itu indah dan bikin lapor festival. Ajak semua keluarga, majelis taklimnya dan teman-temannya ke Transmart Graha Bintaro tanggal 17 Agustus dari jam 8 pagi sampai selesai. Buruan langsung daftar ya dengan scan barcode di bawah ini atau bisa langsung klik link pendaftarannya di bio Instagram @islamituindahttv. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.